Kalaupun ada yang merasa seperti itu adalah perasaan yang sangat baik. Dan mari kita doakan supaya perjumpaan pasangan pendeta bukan hanya yang kloter pertama ini, tapi ada kloter berikut. Setuju? Kalaupun secara fisik kita tidak bisa selalu ada bersama, tetapi kita bersyukur ada internet yang boleh memperjumpakan kita melalui virtual. Ambillah nomor-nomor yang penting supaya nomor-nomor itu boleh menjadi nomor-nomor sahabat dalam curhat-curhatan di basis. Basis boleh berlanjut kalau sepakat di udara, di virtual. Sambil, ini bukan sambil juga ya, sabar rangkaian acara masang teh. Sebelum kita mengumumkan siapakah penyahabat yang tersahabat. Penyahabat yang tersahabat artinya yang paling banyak sahabatnya, berarti dia tersahabat. Sebab panitia menyediakan apresiasi. Kita mengapresiasi orang yang benar-benar mau bersesama karena masih ada kepedulian untuk mengenal satu dengan yang lain. Nah, periksa catatanmu siapa yang terbanyak sahabatnya sehingga ia menjadi sahabat, tapi nanti dibuktikan bukan sekedar kertas. Saya akan tanya, gimana pengenalanmu atas nama ini untuk memvalidasi bahwa ini bukan sekedar tulisan tapi benar-benar ada kedekatan. Bukan sekedar saksi yang berbicara, tapi dia martir yang menghidupi apa yang dibicarakannya. Oke, 1, 2, 3 orang dulu untuk memberikan testimoni bagaimana perasaannya setelah mengikuti acara ini. Jadi patronnya itu waktu datang gimana, proses gimana, dan sekarang berpulang gimana. 1, 2, 3 orang, 1 orang 2 menit. Mari, siapa yang mau memberi kesaksian untuk pengalaman yang dialami sepanjang kegiatan ini? Oh iya, mari di sini langsung ya. Kalau belum ada laki-laki nanti biasa teman memang dipasek-pasek memang bi. Laku pasek ka tu kakangku obe ende tuo ka obe. Obe pakendek karena dari awal itu udah limu tuh apa napukara nasur ka amani namare dako nanti ane pukare. Silakan kakak. Shalom, selamat pagi. Terima kasih panitia. Saya Asda, istri dari Bapak Pendeta Wim di Jemaat Masamba, wilayah Satelu. Saya sangat bahagia dalam keadaan sekarang setelah 2 tahun sakit, saya bisa datang di sini. Dulu di Tanjung Toya 10 tahun lalu hanya sedikit yang ikut, sekarang sudah hampir 260-an. Saya senang punya banyak teman. Saya senang bisa curhat, saya senang dapat solusi untuk masalah-masalah saya sebagai keluarga pendeta. Terima kasih banyak panitia dan pengurus yang telah memfasilitasi kami, memediasi kami dalam kegiatan ini. Dan semoga pertemuan ini tidak hanya di sini, tetapi berlanjut di tempat-tempat yang lain. Misalnya kita ke Masamba, kita akan makan durian Masamba. Dan tunggu ya yang saya 1 jam menuju ke sini, menjemput kekasih hatinya. Kami lanjut ke Sabtu Payo-Bayo bersama Anas Mansa untuk retreat bersama. Terima kasih banyak panitia, mohon maaf untuk semua kekurangan dan shalom. Amin. Kakak Obe, mana kami? Di mana dirimu Kak Obe Pakendek? Mari memberi testimoni apa yang mau dibagikan dari. Ada banyak juga yang tentu kenal Pendeta Marlina Pasarin. Ada yang kenal? Dari Palu itu pasti kenal. Dari Jakarta kenal karena pernah di Pulau Jawa. Sekarang di Palopo. Beliau ditempa istimewa oleh Tuhan ketika Palu. Ini suaminya, kakak Obe pakaian yang terkasih. Pokoknya dengan jujur deh, semua harapan nanti enak ruin apa ini kepada saya.
Waduh, terus semutnya lambi ki. Iya, terima kasih puji Tuhan. Kita berjumpa saya di tempat ini. Ya, luar biasa memang kata Nela bahwa ya pertemuan ini sangat-sangat membangun, sangat-sangat membangun dan juga memberikan bekal ya terlebih bagi kami yang masih awam dalam artian gerejawi, dan puji Tuhan bisa sampai di tempat ini dan bisa mengenal diri, bahkan bisa memahami pasangan saya pribadi, dan ya mungkin berbeda-beda dengan kita punya tanggapan. Nah, memang betul kata Kak Seni bahwa seandainya mungkin tidak diantar, ya kemungkinan tidak nyampe di tempat ini. Tapi puji Tuhan, saya bisa nyampe dan bisa masuk, dan sangat-sangat luar biasa program yang diadakan panitia. Terima kasih, semoga berlanjut untuk membekali kami sebagai pendamping pendeta. Karena jujur saya pribadi memang belum memahami apa sebenarnya tanggung jawab kita sebagai pendamping pendeta. Ya kalau mungkin dalam rumah tangga kita berbeda masing-masing, tapi dalam porsi gereja kita sama untuk mendampingi pasangan kita sebagai pendeta hamba Tuhan. Jadi puji Tuhan dan terima kasih banyak kepada panitia atau gereja Toraja yang mengadakan ini. Sangat-sangat bermanfaat dan semoga menjadi bekal khususnya buat saya dan bisa menyesuaikan diri dan ya terberkati oleh Tuhan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh, jangan dokter mau kopi mone. Hai, mone. Oke, satu lagi perempuan. Ulang tahun. Panjang umurnya, sehat badannya, Tuhan hidupnya di satu jalan, Tuhan di dalam Tuhan. Oke. 2 menit kakak ya, 2 menit. 2 menit, Ya. 1 detik pun bisa. Woi. Saya sebenarnya tidak mau berdiri di sini. Kenapa rambut ini diulai? Banyak penasaran karena saya tadi dicelup di kolam renang. Terima kasih Iben Pak Musa, musik yang membantu HP hampir tenggelam, dan mereka angkat ini jam dengan aksesoris di dalam tubuh. Luar biasa, akhirnya rambut ini panjang umur jadilah panjang biarlah Pak Supen melihat istrinya juga panjang sabar umur dengan saya. Memelihara rambut ini bukan gampang. Saya terus terang tak mau memperkenalkan diri sedikit ya pun. Saya ini asli Manado, darah Manado, Bapak Seko. Tidak ada darah Toraja. Kenapa saya harus berkonde budaya Toraja mengingatkan saya? Luar biasa Toraja, saya belajar dengan budaya. Kalau bukan budaya Toraja, Madodo, Makonde, rambutku ini tidak konde. Itu yang membuat belajar budaya itu penting kaya. Di 27 tahun kami melayani, tahun depan akan pensiun. Lebih banyak bahagia dirasakan Ibu Bapak Pendeta. Apalagi yang baru 1 kali periode angkat koper. Tidak usah takut dengan kesedihan. Air mata emasmu akan menjadi kemenangan. Kamu punya modal. Ya betul saya bilang. Jangan dikira tidak akan. Kalau dibilang kami bilang tidak menderita, sangat menderita. Manado itu tidak pernah makan bulu nangko. Manado itu tidak senang makan dengan tangan, dengan begitu, tetapi belajar dengan budaya. Saya di Mengkendek Selatan, dari Samparani ke Gandang Batu sampai di Buntu, naik jalan kaki, belum ada kendaraan, air mataku menangis. Dan saya pikir orang Manado, Indo-Indonya, orang Toraja panjang mulutnya, lidahnya. Ternyata
Asu balik tuh nenek-nenek. Itu dulu loh, ini cerita kisah ya. 1 tahun saya tidak bisa makan itu bulu nangkok. Saya lapis di dalam daun. Ini pengalaman loh, air mata. Saya bawa abon untuk saya bisa makan. Ini nggak bisa, lidah ini belum bisa. Bubur Manado mau ketemu bulu nangkok. No, tapi sekarang berani dulu. Dan matawa. Sedikit tahu Toraja. Belajar itu 27 tahun loh harus belajar bahasa Toraja. Iya, banyak sekali yang dulu jalan kaki. Proses di sini gimana kakak? Ya sekarang kalau mau menuntut bilang proses di sini. Wah, biasanya bisa saya ceritakan. Saya kadang menangis. Saya sebenarnya mau berangkat ke sini. Ingat 4 proses. Saya mungkin ingat proses saya datang. Saya dari Pontianak ke Balikpapan ke Palu. Palu datang ke Tanah Toraja. Berarti 4 provinsi saya harus injak dalam kondisi 1 bulan. Saya tidak mau karena suami bilang pergi aja. Kau lihat lagi sesuatu mungkin. Karena kedua kali saya ikut kegiatan ini. Waktu itu di Tamintoy dengan Bunda Yahya. Nah, ada berapa kami ini? Itu di tempat volume kecil, ini lebih luas lagi, berarti lebih luas itu pengalaman. Oke kakak, 1 kata ikut proses di sini 3 hari. Bahagia. Bahagia. Bibir Manado sudah berjumpa dengan bibir Toraja. Oke, terima kasih banyak. Selamat ulang tahun. Panjang umurnya didoakan ke 53 tahun. Saya ini sudah 53 tahun dan 40. Jadi Tuhan berkati, terima kasih. Adi ini di kampus namanya Penjor. Oke, siapa yang dapat teman 200? Angkat tangan. Di atas 200. Yang dapat teman di atas 200. Di bawah 200, 190. Ada? 180. 170. 160, 150, 140, 130. Para saya itu teman-teman nih. 120. 120 berapa kakak Penjor? Oh, kakak Diana. Mari kakak Diana kembali membuktikan. 100 berapa? 110, 120, mari, lari. Memang kalau bibir Manado, karena memang sudah punya modal untuk menyapa. Oh, 120. Oke. Yo kuliah. Sekarang bertanya ya pembuktian ini. Kenal nggak Yeni? Ya kenal tuh, karena kalau kita makan kita tukaran buku dan kita bercakap. Menghafal gitu. Baca sudah tidak terlalu jauh. Pernah semeja makan. Oke deh. Kakak Yeni mana? Angkat tangan dong. Kakak Yeni angkat tangan dong. Pada semeja makan. Terima kasih. Selamat ya pulang bersarung. 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 110, 100. 100 mana? 2 orang. Segera lari saja, lari. Ini 10. Oke. Nanti akan diserahkan oleh kakak ketua, kakak PW, kakak bunda PW. Di sini aku betul dari ya. Mana udah punya? Ini untuk mbak siapa? Pokoknya itu Tommy tanda ini jong teh. Apa? Ini seorang Tommy tanda ini. Ibu pendeta sini.
100 berapa ini, Le? Ya, Kakak Erni yang serahkan ini. Berdasarkan seleranya Kakak Erni, sarung mana yang akan diserahkan? Biasa bersarung? Biasa bersarung? Biasa. Saya orang Toraja asli. Asal saya dari Malimpong Rempon. Meloduka ya tu sambu ke kaloi tanisa sambu muaneni. Nanti sambu ini pulang dipakai langsung ya. Saat teduh 10 menit pakai sambu ini. Oke, ini masih ada di bawah 100, 90. Masih ada 100 tadi kan? Di sini bisa semua. Nah ini nih. Berapa? 104. Siapa yang masih paling dikenal? Deborah Sarah. Orangnya seperti apa? Kulit putih atau kulit sawo matang atau kulit kuning? Orangnya cantik, putih, tinggi, orangnya ramah. Kakak Erni, ya. Ada yang di bawah 100. 99. Oh, lari. Weh, ada tawa laki-laki. Ayo. Oh, tidak pada. 80 sampai 90 ada? Oke, lari. 80 sampai 90. Ah, belum ada. 70 sampai 80. 70 sampai 80. Oh, batal itu. Tidak ada orangnya. 50 sampai 60. Oke, 50 sampai 60 sambil. Maju. 50 sampai 60, maju. Kira perhati hadiah teh. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, pas teh. Bagaimana Pak Ibu Sekretaris? Ada yang titip buku pertemanannya tapi orangnya tidak ada karena pekerjaan. Gimana? Oh, anggota tim kerja. Pak Kipirang Pak tahu? Tapi peserta juga Kak. Gimana Kakak Sekretaris? Jangan di kebijaksanaan. Oke, masih ada 50 sampai 60 tadi. 48. 49 tadi. 47. Oh, kan nama balik kan nama. Oke, Ibu Ketua PW serahkan. Oh, 6 Pak. Kan nama 6 orang. Mana komitmen nih berapa? Oke, akhirnya kita mendapat satu laki-laki. Siapakah laki-laki yang apa sama namanya sahabati? Dialah ini. Ada kumis, ada jenggot, ada perut, semua ada. Oke, silakan Kakak Ketua memberikan atau Ya, ibu-ibu coba senyum kepada temannya. Smile, it's touching heart. Ya, selalulah senyum. Walaupun saya selalu marah, tapi hatiku tetap senyum. Sampai dulu. Lihat ya teman-teman. Oh iya. Oke. Selamat ya. Oke. Semua angkat sarungnya foto.
tinggi-tinggi. Yang semua dapat sarung tadi, mana? Jadi kan pembinaan itu bagaimana? Ya. Ya, Tidak apa-apa lah, angkat tinggi-tinggi. izin simbol dia langsung komite supaya namelong ya. Ini komite bunda ya. Di sini sebagian ya. Halo. Ya. Oh. Kak Erni masuk kami. Kak Erni. Ya. Ya, Bu. Lagi tangan. Ya, ingat ya, sambung di Enrean melalui waktu 10 menit. Jangan dulu pulang, jongkok. Yang Jangan dulu pulang, jangan dulu. Oh. Jongkok, gimana caranya jongkok? Jongkok. Ya, bisa kayak jongkok tuh. Oke, berdiri. Tidak ada yang gratis. Berdiri. Perlihatkan wajah yang terindah nih dalam hubungan dengan suami. Wajah yang terindah gimana? Ekspresi untuk difoto wajah yang terindah. Mbak Dikoni. Tutup kamera kamu tampil, paling saya kamera kamu tampil atau maka difoto. Oke. Yang dapat hadiah ini saya mau titip salam, ya. Saya mau ajar tepuk hak anak dan berharap semua anak di wilayahnya Bapak Ibu bisa tahu. Ya. Hak hidup, tumbuh kembang, berlindungan, partisipasi, jalani. Jadi Bapak Ibu yang bicara. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke. Kita memberi apresiasi kepada mereka yang benar-benar mau bersama. Ya. Bersama-sama kita akan mengalami proses dari akhir perjalanan kita dalam ibadah bersama yang akan dipimpin oleh Pendeta Helga. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, bangkunya sudah mulai jarang-jarang. Demo simpo-simpona. Ya, bapak-bapak mungkin banyak yang sudah agak sibuk siang hari ini karena ini hari ada yang sebagian cuti bersama, ada yang masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Tapi kita bersyukur kita boleh menyelesaikan kegiatan kita. Jadi awalnya memang kami pikir kurresuma kenalan biasanya 100 tuh peserta. Jadi memang ketika undangan 1 minggu pertama jalan hanya kurang lebih 50 orang yang mendaftar. Jadi kami tidak pesimis tapi di kurresuma itu minta apa? Karena saat itu pun kurresuma ternyata tanggal 1 153 orang mendaftar. Lewat tanggal 1 lebih 50 orang mendaftar. Itu manusia-manusia persavingnya itu muncul di situ. Ya, jadi ada lagi yang memang mendaftar di tempat kami bersyukur itu semua itu di luar pikiran kami. Panitia boleh bersyukur juga Tuhan bukakan jalan untuk dana boleh tercukupi bahkan lebih. Bersyukur hari ini ada Pak Sakaria. Beliau ini suaminya Pendeta Heski ya dari Cimata Pak. Ebenezer Saluada, ya. Jadi ini Pak Pendeta, dia bilang saya tukang ojeknya Pendeta. Kami dalam kelompok ada tukang ojek Pendeta, ada babysitternya Pendeta, ada tukang laundrynya Pendeta, ada tukang masaknya Pendeta. Mari bersama kita mensyukuri segala yang boleh kita kerjakan 3 hari di sini. Kita menutup kegiatan kita bersama menyanyikan Indeko Sang Manenge, Indeko Tamenane.
kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menuntunmu dalam ibadah ini. Sampai itu juga. Kita bersama akan bermazmur dari Mazmur 16. Mazmur 16. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Tunggu, Mazmur 16 kita, ya. Oh, Mazmur 1, maaf saya Mazmur 16. Mazmur 16 kita akan baca secara responsorial. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapanmu ada nikmat senantiasa. Amin. Ada persembahan angklung? Tidak ya? Oke, baik. Ada persembahan pujian dari kamar 26 berapa? 267, 260. Oke, diberikan kesempatan.
kita nyanyikan bersama dan ingat ini PGT. Bersama-sama kita nikmati, jangan bilang upaya yang besar di surga, bilang damai sejahtera selamat. Semua kita beserta. Mari bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, mensyukuri segala berkat, penyertaan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, keberadaan kami kurang lebih 3 hari 2 malam bersama berproses di sini. Kami akan mengakhiri segala rangkaian kegiatan kami dengan tetap memohon kasih dan pertolongan Tuhan ketika kami akan pergi ke tempat di mana Tuhan tempatkan kami bersama dengan pasangan kami, mengangkat tanggung jawab pelayanan. Firman Tuhan kiranya akan kami baca renungkan bersama, kiranya boleh menguatkan kami. Buka hati pikiran kami Tuhan untuk mau diajar. Buka hidup kami Tuhan untuk mau melakukan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi kami semua, kami siap untuk mendengar. Amin. Filipi pasal 2 ayat 12-18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Dalam cerita kuno, mitologi Yunani kuno, ada sebuah kisah yang masih populer sampai hari ini, bukan hanya di Yunani tapi juga di seluruh dunia, tentang seorang tokoh yang namanya Achilles. Bukan Ardiles, Alexander atau Ardiles, Achilles. Jadi Achilles ini terkenal dengan kekuatannya, terkenal dengan kegagahannya, terkenal dengan kesaktiannya. Dia tidak bisa ditembus oleh senjata apapun itu. Dia kebal terhadap senjata apapun. Jadi Achilles ini, dia punya mama seorang dewi laut, namanya Thetis, bapaknya seorang raja bernama Peleus. Ketika Achilles lahir, kekuatannya didapatkan ketika Achilles lahir, dewa menyampaikan kepada mamanya, celupkan anakmu di air sungai Styx. Celupkan seluruh badannya dari kepala sampai ujung kakinya. Jadi ketika Achilles lahir,
mamanya ambil Achilles, dia balik, dia rendam ke sungai Styx, diangkat. Dan betul, itu membuat Achilles menjadi luar biasa, kuat luar biasa, perkasa luar biasa, saktinya. Ternyata segala yang Achilles punyai tidak membuat kemudian Achilles menyadari bahwa ini semua pemberian sang dewa. Dalam sebuah peperangan namanya Perang Troya, ada, kalau Bapak Ibu pernah nonton filmnya, saya nonton itu waktu saya kuliah. Dalam sebuah perang Troya, perang yang besar, karena kemarahannya, seorang temannya mati dan perang, dia memaksa diri masuk dengan tanpa memakai tameng. Dewa mengingatkannya, jangan kau masuk ke sana lah, ini adalah mati muda kau atau. Tapi nak kau ya apa tuh lebih bisa tembus tak? Dia masuk ke medan perang dan seorang laki-laki yang namanya Paris, laki-laki yang sebenarnya tidak perkasa, bukan ahli perang, membidikkan panah tepat sasaran, membuat Achilles jatuh. Jadi batal pernyataan dewa, di mana Paris menembak panahnya di tumitnya. Ternyata mamanya melakukan kesalahan ketika dia masukkan Achilles ke dalam air. Nah, ini apa susi ya, kakinya basah, ininya nggak basah. Padahal syaratnya dia harus basah dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Tumitnya tidak basah karena kan nggak basah, dan disitulah letak kelemahannya. Sampai hari ini cerita itu menjadi cerita legendaris yang namanya orang biasa selalu bilang sekarang itu heel Achilles ya. Jadi mau mengingatkan sebenarnya bahwa dalam diri setiap orang itu, orang punya titik rapuhnya. Setiap orang itu punya titik lemahnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan malaku na aku, mawatang na aku, jago na aku. Tidak ada seorang pun. Ya. Dikuaya kesempurnaan milik Tuhan. Kegiatan ini menarik ya. Beberapa minggu yang lalu saya melayani di sebuah jemaat, dan ketika habis ibadah, seorang, saya lupa penatua atau diaken waktu itu, nakwa, dan tesura dan ada itu undangan di kuah pasangan na pandita, lagi bu pandita, buka pasangan kami. Nakwa iyo, anda pasangan na pandita, anda tanya bu pandita anda tanya pak pandita diundang, anda tanya itu pandita na, anda balik nari diundang. Jadi itu tatapan sinis, anda ya. Iya, jadi saya memang gini lah ya. Anak, ya orang tuh balik pandita diundang ibu pendeta. Hukumnya, misalnya raka Pak Pendeta Manna ya, Pak Pendeta Manna itu bergumul. Pasangan pendeta juga sangat bergumul dengan pasangannya, ya. Ya, saya entah saya berpikir apakah itu masuk di akalnya atau tidak, Pak Kami. Ya mau disangate penguatan di pamatoto atau balimna pandita. Karena bukan hanya pendeta yang bergumul, balimna pun bergumul. Saya entah ibu pendeta itu kemudian hadir di sini atau tidak, saya tidak tahu. Ya, tapi agak ada majelis gereja yang tidak terlalu setuju dengan itu. Iya. Bicara tentang pelayanan, siapa yang tidak bergumul dengan pelayanan? Dua kelompok pendamping hadapi, kelompok campur dan kelompok homogen. Ketika dicampur, ibu-ibu bercerita. Ketika kemudian kelompok homogen, satu jenis kelamin, tetap juga bergumul, bicara tentang pergumulan. Tidak ada yang tidak bergumul dengan pasangannya. Yang mau dikatakan adalah, apakah kemudian ketika saya bergumul dengan pasangan saya, mendampingi pasangan saya sebagai seorang pendeta, saya mampu mengatakan, pasusi bang itu di pamatoto bang nih,
di pamatoto apa namanya? Berarti kan sebenarnya saya nggak sanggup, tapi ya udahlah dikuat-kuatkan aja lah. Itu kan sebenarnya pernyataan yang pesimis. Pernyataan yang sebenarnya saya nggak kuat, tapi ya udahlah dikuat-kuatkan. Saya nggak tahan, tapi ya sudahlah, ditahan-tahankan saja. Bahkan di sesi meja makan di luar kelompok, sesi meja makan menggunakan Susite. Dan saya tangkap itu sebagai sebuah masukan bahwa betul-betul betapa bergumulnya pasangan-pasangan pendeta. Saya tanya, bagaimana tanggapannya, kegiatannya, puas, kenapa kurang lama Bu, apalagi sesi kelompoknya. Saya berpikir sesi materi, kurang lama pendeta, sesi kelompoknya yang curhat-curhat itu Bu pendeta. Ya, saya kira mau dibilang kasih lama-lama bawa-bawa hotelnya, ternyata bukan. Kasih lama curhat-curhatnya. Betapa kita lemah sehingga butuh teman bicara. Kita tidak mungkin menyampaikan unek-unek kita di hadapan jemaat. Umasusi tebaling anda Pak Susi dika tebaling kita tidak mungkin. Bapak-bapak pun bilang, pempiran kan lah sengke di tira tu baini di dulu susi teh di sana sengke tahu. Pala mengapa kan? Saya membayangkan ini isi hati pendeta yang kemudian saya dengar dari bapak-bapak. Kita menangis bersama. Ada banyak Pak Pendeta yang katakan, singkikan. Para nako benegi, kapabanga mo kena singkena tahu. Bayangkan, belum lagi dengan kondisi sekarang ada pendeta yang harus diteror, keamanannya begitu beratnya. Mungkin kita bukan Achilles yang sok kuat, tapi kita sadar, saya begitu lemah Tuhan. Saya begitu bergumul mendampingi pendeta. Yang saya lihat dulu ibu pendeta yang cantik, yang saya lihat dulu ketika saya suka dengan dia. Pak pendeta yang gagah dengan kolarnya, dengan toganya. Tapi kemudian apakah saya bertahan dengan apa yang saya lihat di awal? Belum tentu. Apari palena di sana menjadi balina pandita. Pendeta bergumul, pendeta sakit. Tapi ternyata balina pun merasa jauh lebih sakit ketika melihat pasangannya disebut seperti itu. Menarik ya, pembacaan hari ini. Saya bergumul-gumul apa yang saya mau bacakan? Apa yang mau saya sampaikan kepada para pendeta, pasangan pendeta? Saya ketika tim ITGP jadi tim ini dibagi, tim ITGP merancang kegiatan ini untuk sesi acaranya, kegiatan selebihnya tim kerja dari PWGT yang kemudian mengerjakannya. Ketika Kak Cindy bilang, oke, ibadah Tommy, kami biasa sebut nama begitu, lebih dekat sebagai sebab ibadah pembukaan Tommy, penutupan Helma. Kok anak, aku taruh banget penutupan. Ya, jadi beberapa kali, Anna. Kalau orang bilang spesialis doa makan, kok anak, aku tuh spesialis ibadah penutupan beberapa kali ini. Ya, saya bergumul. Tadi malam saya pulang lelah. Saya bilang sama papanya, mau gak tidur dulu. Selesai itu urusan komputer, lama mana dulu. Nanti kalau bangun kok kencing. Bangun kok kencing, kasih bangun kali. Gue kasih bangun bikin apa? Mau gak bangun persiapan. Jadi suami saya paling tahu ya, bersyukur untuk pasangan yang luar biasa yang mungkin dia begitu makan hatinya, punya ternyata ya punya istri seorang pendeta yang kadang tidak bisa mengerti dia, tapi dia terlalu mengerti saya. Pirano apa kuku cekitannya dete. Ya, saya persiapan, saya mau bilang apa Tuhan? Beberapa hari ini saya bergumul, saya mau bilang apa untuk para pasangan pendeta ini? Sedangkan saya sebagai pendeta pun butuh dikuatkan. Penguatan juga. Saya lama bergumul di depan HP saya dan Alkitab, saya mau bilang apa? Dan kemudian bagian firman Tuhan ini muncul.
karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jemaat di Filipi diajarkan oleh Paulus untuk punya integritas. Paulus mau ajarkan bahwa ketika aku ada atau tidak ada, sebenarnya itu bukan masalah fisik saya, tapi itu masalah mentalmu. Untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan sebagai orang percaya. Bukan melihat Paulus, karena ini yang Paulus lihat. Kedan nama dia dari kompongan ya tetap Filipi. Maaperami payake pak dia mau atau pabele-bele mau sehingga anak mau boga usus itu. Paulus mau menekankan kepada orang jemaat di Filipi bahwa keselamatan itu dikerjakan bukan atas dasar kehadiran seseorang, tapi keselamatan itu harus dilakukan dengan kesadaran bahwa Tuhanlah yang memampukan, bahwa Tuhanlah yang menguatkan kamu untuk mengerjakan keselamatan itu sendiri. Jadi bukan pada Paulus untuk melakukan segala yang baik dan yang benar ini. Tapi kalau engkau bertahan mengerjakan keselamatanmu, itu semua karena Tuhan itu sendiri. Jadi jangan Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, jangan lihat saya untuk melakukan yang benar, untuk taat kepada Tuhan, bukan melihat saya. Tapi lihatlah Tuhan itu sendiri yang sudah menyelamatkan hidupmu, menyelamatkan engkau dari dosamu. 3 hari berproses bersama di sini, diisi, mengisi, memperlengkapi dengan kesadaran bahwa bukan hanya saya yang lemah. Ibu Diana yang hebring itu, Ibu Diana yang lincah itu pun ternyata bergumul. Ibu yang di sini pun bergumul, bapak yang luar biasa perkasa kelihatan kekar itu pun ternyata dalam hatinya ada kepahitan. Tapi apakah kemudian ketika kita menjalani hidup kita sebagai pasangan pendeta, itu kemudian harus dikatakan bahwa saya bertahan karena ibu pendeta? Ya kita aku tangaran ibu pendeta, pendeta ampun lah mata orang. Bukan karena ibu pendeta menarik di kelompok kemarin. Pertanyaan terakhir, apa yang membuatmu bertahan? Lekasen kita kalau ya. Apa yang membuatmu bertahan? Nah, pertamanya saya suka sama itu ibu pendeta karena saya mendampingi bapak-bapak ya. Apa yang membuat bapak pendeta suka sama ibu? Nah, kami apa sih udah kan pertama keluarga ki. Aku tidur cantik edukasi ibu pendeta. Jadi moraina. Pertanyaan terakhir saya bilang, jadi kalau sampai hari ini dengan tadi yang bapak ceritakan itu, kadang-kadang ibu pendeta pulang dengan marah-marah karena capek. Anak-anak belum mandi, anak-anak belum makan. Kemudian apakah kemudian itu mampu membuat bapak bertahan sampai hari ini? Menarik jawabannya. Saya bertahan karena Tuhan. Satu jawaban menarik kemarin saya dapat. Saya bertahan karena Tuhan. Sempat jadi bahan lucu di kelompok kami. Tapi kemudian itu yang semalam menjadi perenungan saya dan saya hubungkan dengan bacaan hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, air mata yang sudah bertahun-tahun, kan kita ada yang baru sekian tahun menikah, ada di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, hampir 20 tahun, bahkan lebih 20 tahun yang sudah mau emeritus. Kalau bukan karena Tuhan, ketika saya menangis memang saya mau ke Bapak Ana. Kalau bukan karena Tuhan, istri yang koro-koroan pulang melayani, atau bapak yang marah-marah pulang melayani, kalau bukan karena Tuhan, mas saya mau ngapa aku tampe? Kalau bukan karena Tuhan, kehidupan pendeta yang saya pikir bisa menjamin kehidupan saya, kan mudah buat tahun aku ambil apalagi tema mirip-mirip mau PNS ibu pendeta itu pendeta lihat. Tak saya maksudnya terjemai. Kumua kadang kumande kadang tak, tapi ternyata tuh tetap aja ada banyak pendeta ambil kredit. Minta komentar emak kredit gitu. Sertifikat kependetaan di Bapak Sekolah Tama BNI.
saya mungkin akan menyerah dengan kondisi ini. Rasa cinta yang di awal bisa jadi berubah. Tapi karena Tuhan, saya tidak mundur. Karena Tuhan, saya bertahan hari ini. Karena Tuhan, kelemahan saya di sini, kalau Achilles, kelemahan saya di sini ditutupinya sehingga saya kuat sampai hari ini. Mira kadikwa lumingka kita siap-siap mira kadikwa lumingka ki sambil sapu-sapu bang lima tentang mira kadikwa lumingka ki ipat tundu bang begitu kutuku bang bisa balikwa maga samaro tua pendete. Tapi diimani itu semua karena Tuhan. Kenapa? Ada keyakinan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam diriku kemauan. Allah lah yang kemudian mengerjakan dalam diriku sehingga saya mampu melakukan pekerjaan untuk menurut kerelaannya. Nah, pakai itu bagi format tua. Allah mengerjakan di dalam kita menurut kerelaannya. Jangan pikir hanya pendetanya yang dipakai, tapi pasangan pendetanya. Kegiatan ini tidak akan diperpanjang selesai hari ini, selesai makan siang. Karenanya pergilah. Pergilah, jangan tinggal di sini, kami tidak tanggung lagi biaya hotelnya. Pergilah ke dalam jemaat. Pergilah ke sisi suami atau istrimu. Pergilah ya, untuk sama-sama mengerjakan keselamatan yang sudah dipercayakan kepada kita. Tidak ada sebuah kebetulan dalam hidup. Saya tidak percaya yang namanya kebetulan. Saya selalu melihat bahwa yang orang katakan kebetulan itu selalu sebagai keajaiban kecil yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Bukan sebuah kebetulan saya melayani di durian dan kemudian Tuhan pertemukan saya dengan Aprenius Kunang. Bukan sebiar. Yes. Bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan kemudian napasi tandan nak keluarga aku solayati dan menjadi palingku. Itu bukan kebetulan. Tapi itu cara Tuhan mengerjakan segala sesuatu menurut kemauan Tuhan. Menurut kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Kita dipakai juga Tuhan untuk pekerjaannya. Sehingga apa? Tak mau alasan dikuang. Ya te bayu melong apa ya riki mesel aku boko kina aku pasangan pendeta be. Melo bisa nari dipakai te kaos pendeta dan itu sempat ya ambek musik sempat bilang. Melo mangasa-ngasa kapan waktu tubayat ke disuruh aja boko aku pasangan pendeta. Pagi kuat ya, inaya itu tema inalaya itu liparokon. Jadi nanti kalau kaos ini kemudian hilang dari peredaran, kalau kaos ini hilang dari peredaran, saya kan bisa melihat tim kerja ITGP bisa melihat bahwa ada begitu banyak pasangan-pasangan pendeta yang takut menunjukkan dirinya sebagai pasangan pendeta. Kila male ko minta mapasak, namin pakai. Kecuali Kak Ernil ya kayak Kak Ernil lah pakai tuh, nah bertanya tuh, indah balik na tuh. Tapi kalau balik na pandita, na masih kami pakai tuh, bisa nggak kau siapa? Pak tuh mam nenek. Ingat ya, ada banyak yang bertanya, apakah kaosnya dijual ibu pendeta atau itu bersama dengan kontribusi? Saya bilang, kami sudah masukkan dalam kontribusi kurang baik. Bagaimana tuh tim kerja? Di bemo kau hatisan, ya, nano kak kami pakai masiri. Padahal den sangat nabalin miti jopoko kami. Ken nano tuh meletak ruang komisi bawah. Morai kami dikua bayne pandita. Pano kak kami patiran kalian di kumua bayne na pandita. Itu kan tidak sejalan. Jadi mari pergi.
Kaos itu nanti kalau pulang silahkan dipakai. Yang belum pakai, dah itu jaket. Yang nanti ke bandara, yang mau ke bandara pakai. Apalagi dekat-dekat Lebaran, pakai. Aku pasangan pendeta dengan harapan apa? Itu sebuah keyakinan. Kalau saya berjalan dan saya pakai aku pasangan pendeta, saya juga sedang mengerjakan sebuah keselamatan. Ya, keselamatan yang dipercayakan kepada saya. Pakai. Sehingga apa? Tidak usah takut. Ya, magasa ini aku nak magasa. Tidak cukup sekali pendeta. Panaku orang lagi pator romo itu Pak pendeta. Tapi karena Tuhan saya akan terus mencintainya, karena Tuhan saya akan bangga untuk mengatakan bahwa aku pasangan pendeta. Amin. Kita bersama bersatu dengan diiringi pujian dari Pak Bendri Purba. Kemarin materi kami itu hari pertama, terus hari yang kedua, saya pikir sudah betul itu pendeta bukan pencari makan, tapi pemberi makan. Tapi tadi malam dikoreksi kayaknya sedikit dari yang menyampaikan Pak Pendeta siapa itu ya. Mungkin seperti itu karena saya mau berbagi sedikit bahwa memang satu-satunya ayat Alkitab yang sangat keras yang kita sebagai pendamping itu untuk berbagi dalam hal memberi makan. Saya pikir sudah tepat waktu hari pertama, terus dikoreksi yang kedua. Cuma begini, memberi makan yang mana? Memberi makan yang sudah banyak makanan atau memberi makan yang memang tidak bisa makan? Di situ ada di Matius 25. Itu ngeri sekali yang tidak memberi makan yang orang kelaparan, celaka kita. Jadi memang saya berbagi, ayo kita sama-sama, kami juga berusaha itu kalau bisa kita kerjakan mungkin seperti itu. Lagu ini saya pertama mengambil puji-pujiannya, nanti Bapak Ibu kalau ada yang bisa kita sama-sama mengikuti.
Kamu adalah terang dunia. Janganlah menjadi padam. Demikianlah hendak terangmu, bercahaya di depan sesamamu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka muliakan Bapamu yang di surga. Kamu adalah garam dunia. Janganlah menjadi tawar. Jika garam itu menjadi tawar, kenapakah dia dimasukkan? Tiada lagi gunanya selain dibuang. Tiada lagi gunanya selain dijaga. Oh, terang dunia. Janganlah menjadi padam. Jika garam itu menjadi supaya perbuatanmu yang baik, supaya mereka muliakan Bapamu yang di surga. Kamu adalah terang dunia. Kita bersyukur sambil pundi dijalankan. Syukur padamu ya Allah untuk setiap rahmat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Dari kasih-Mu penuh.
Mari berdoa. Syukur padamu ya Allah atas setiap rahmat yang Tuhan telah nyatakan dan terus akan Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan ini. Bersyukur Tuhan untuk proses bersama para pasangan pendeta kurang lebih 3 hari di tempat ini. Bersyukur untuk kesempatan boleh berbagi bersama. Bersyukur untuk kesempatan untuk terus boleh bertahan karena Tuhan. Kami boleh mendampingi pasangan kami. Kami percaya di hari-hari selanjutnya Tuhan akan terus membuat kami bersukacita dan bertahan di tengah-tengah segala gumul juang yang akan kami jumpai dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan bersama dengan pasangan kami. Kami berdoa bersama ya Tuhan, ketika hari ini rekan-rekan akan kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan mereka bersama dengan pasangannya, atau mereka akan kembali ke tempat di mana mereka akan bekerja melakukan tugas tanggung jawabnya. Kami percaya pengasihan Tuhan tetap berserta dengan mereka. Mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan atas sinergi bersama ITGT, PWGT, dan PKBGT, sehingga kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Bersyukur bersama Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Dan bersyukur untuk setiap berkat yang akan terus kami terima di hari-hari ke depan. Bersyukur untuk berkat yang boleh Tuhan nyatakan sehingga kami boleh datang membawa persembahan syukur kami. Berkati apa yang kami bawa, berkati berkat Tuhan yang masih Tuhan percayakan dalam diri kami masing-masing. Hikmat bijaksana Tuhan kami imani akan terus memampukan kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa kesalahan yang kami lakukan di sepanjang hidup kami, di sepanjang kami beracara di tempat ini. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk pihak Hotel Misiliana yang telah boleh menolong kami, memfasilitasi kami boleh menggunakan tempat ini. Tuhan memberkati mereka. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, ini doa kami, syukur kami. Terima kami yang datang bersyukur. Dengar setiap seruan doa kami, bahkan ketika saat ini pun kami menaikkan doa-doa pribadi kami di hadapan Tuhan. Tuhan jawab kami bukan dalam kehendak kami yang penuh dengan kekurangan dan berdosaan, tapi biarlah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap doa yang kami naikkan, Tuhan yang berkehendak dan Tuhan yang terus menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan. Kami bawa doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perempuan cantik, wajah tenang nan teduh, kelihatan jinak, tapi tak tertaklukkan, ibarat merpati. Mendekat, bahkan dekat, menyentuh, mematuk, tapi tak pernah tertangkap oleh orang sembarang. Namun dia yang mencintainya telah menangkapnya dan membuktikan cintanya dengan nyawanya. Menangkapnya untukku dan untukmu di sini sebagai ketua tim kerja. Mari Kakak Pendeta Erni Tonapa. Terima kasih Kak. Seni memang agak-agak lebay gitu. Waktu saya sambutan kemarin, Kak Seni protes suaraku, katanya terlalu rendah nadanya. Sudah latihan seperti nada seraya Kak Seni, tapi ya seperti inilah Erni. Sama dengan kata-kata saya yang pertama sekali, sangat menyenangkan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu yang datang dari berbagai kondisi.
Kak Elma tadi katakan pakai bajunya, kalau saya bilang ya memang bapak saat pakai itu baju mi. Apalagi ke mak tawa itar. Ya enggak bapak-bapak jarang sih mentawa. Tapi ibu-ibu membelang beri karena itu saya angkat itu ladana sahabat tawar di paling rendah. Iya, biasa di situ ya. Nah, kita lama mendapatkan sesuatu kita mau besar sekali, tinggi sekali, tapi giliran kita yang memberi sedikit sekali. Kiranya banyak kekhawatiran sebelum ke tempat ini tidak terjadi. Ya itu soal mas sambayang yang aku kaya aku kali puto, aku itu tim kami dulu itu mas sambayang. Tetapi paling tidak setelah dari sini menghabituasi. Karena doa bukan untuk memimpin doa di tempat lain atau di mana, bukan karena kita pasang pendeta, tetapi doa itu untuk diri kita sendiri. Doa itu nafas hidup kita. Jadi mulailah dari rumah. Yang dalam sambayang tuh mama siapa Pak Pandita di koma aku mau. Mui dak orang kata dulu, kure semangat puang. Amin. Iya. Namanya bertambah-tambah tuh sahabat. Yang sering menghalangi kita berdoa karena kita membayangkan Tuhan itu butuh untayan kata-kata yang indah. Tidak. Iya, sehingga saya yakin dari perjumpaan ini akan banyak hal yang terjadi. Afirmasi diri, penguatan pada diri itu sangat penting. Saya bisa, saya kuat. Bukan menguat-nguatkan diri, tetapi yakin kita ini bisa, itu pasti bisa. Kita bisa kalau kita yakin kita bisa. Ya kata Bang Pabayang, sama dengan pendeta, kami juga ini dimulai dari gempa bumi di tempat. Iya. Tetapi itu tidak membuat kita berhenti, akhirnya menjadi pembiasaan itu sangat penting. Karena itu kiranya kita bisa kembali membawa sesuatu. Terima kasih untuk peserta, terima kasih untuk tim kerja. Saya selalu percaya jumlah tim yang kecil jauh lebih maksimal bekerja dibanding terlalu banyak nama, tetapi tidak mengerti apa yang dikerjakan. Yang penting apa mengerjakan apa, siapa mengerjakan apa itu. Dan saya membuktikan, kita semua membuktikan di sini tim kerja yang tidak seberapa bisa bekerja secara maksimal. Salama Aki, Lako Papa dan Ibu Pendeta. Kuresumanga sesalama lako jemaat yang berkenan mendukung, tapi terutama pasangan. Mudah duka itu pasangan pendeta dan ibu pendeta yang mengatakan, di bang itu namale, atau dan itu duka tu nakua, lamorelu nak kita male, karena itu pak pendeta, biasa bang mau ya tu nah. Iya, nadi pom mora pengurus wilayah, nadi bang mau wilayah dan lain-lain sebagainya. Tetapi berterima kasih untuk kita semua yang bisa hadir. Saya tidak tahu apakah grup peserta itu akan ditutup setelah pertemuan ini atau lanjutkan. Yang banyak hanya membaca saja selama ini, tolong mulai berbicara setelah dari sini. Setelah mulai dari sini sampaikan apa yang bisa dilakukan. Tak iwan ko masambayan, tajumi patote mo bisa masambayan, ya tajumi sa kekambang pa alat ko pasangan ko patay siya mo dan lain-lain sebagainya. Atau bisa juga terbalik. Naku, kutan demi mo kaya limahan na pendeta la susirita. Kalau itu bisa dibagi di grup-grup pertemuan seperti ini, kalau kita maksimalkan, memang banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tetapi sedapat mungkin setiap kita bisa memberi sesuatu, tulisan dia bilang dalam grup itu, sehingga grupnya tidak perlu ditutup ya, tim kerja saja nanti yang jadi saya harus keluar juga ya, teganya kita yang bikin kalau kita yang keluar ya. Oke, baiklah, kami akan keluar. Kalau memang harus keluar ya keluar, tak apa-apa. Sekali lagi bersemangat, bangga untuk kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman pendamping. Iya, mereka bolak-balik di tengah-tengah pelayanan di Jumat, mereka harus ke sini karena kecintaan untuk kita semua. Salama si pamatotok, terus semangat.
Ibu ketua ada di basis kami bilang begini, yang kusulah dah kok olah rajin lu mau paling maapil itu suami. Rajin mau maapil, dia terjadi mah anak kuno bang pokok ini, nak ini gue tepan di tanah aku mau maapil, tapi olah rajin lu mau dia sudah. Tergagap pertama di mata perempuan bijak, perempuannya pasangan pendeta. Langkah-langkahnya slow, tapi saatnya tajam menukik. Jangan tanya penetrasinya, dahsyat di rahim gereja Toraja. Mengerjakan para pendeta pasangan tak di bidang 2. BPS Gereja Toraja Ketua 2 Musa Sikombong. Terima kasih Ibu Ketua PWGT Pusat bersama segenap pengurus, rekan-rekan, kalau saya boleh katakan adik-adik saya dari ITGT Gereja Toraja dan kakak adik saya pendamping para pendeta yang luar biasa. Acara kita 3 hari ini pertama betul-betul mensukacitakan, terutama saya secara pribadi dan BPS Gereja Toraja. Karena apa? Dari hari pertama hingga hari ketiga, dari sisi jumlah dan kehadiran, kita adalah orang-orang yang setia dan taat. Tepuk tangan. Saya tidak bisa membayangkan seandainya yang dikumpul ini, terutama kami pendeta atau mungkin yang lain, kemungkinan tadi malam sudah separuh yang kembali ke tempat karena melihat acara peaman namoratiallo na penutupan. Tapi tadi pagi dan hingga hari ini, hal pertama yang saya tangkap adalah ini penyemangat tersendiri untuk Gereja Toraja. Ada pasangan hidup pendeta, istri dan suami pendeta yang luar biasa. Yang kedua, hal yang mensukacitakan, kalaupun timnya ini tidak sampai 10 orang, tapi tim ini mampu memanage kegiatan yang sangat besar, 200 orang lebih, dan dia hanya bekerja kurang lebih 1 bulan, yang menelan biaya yang cukup besar, sekitar 200 sampai 300 juta. Mungkin lalu kita berkata, dari mana? Sebab hanya sebahagian dari kontribusi, lalu sebagian diupayakan, sebagian menjadi dana program dari PWGT dan bantuan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Kalau kita mengandalkan kontribusi, pasti cuma 1,5 hari kita akan pulang dan keluar dari hotel. Tapi karena kerja keras dari panitia ini luar biasa. Yang ketiga, hal yang luar biasa adalah pekerjaan dari tim pendamping. Kebanyakan kakak adik saya pendeta jemaat, tapi karena cintanya dan rasa tanggung jawab yang besar, sehingga 3 hari itu mampu memanage waktu dengan baik. Mereka pendeta jemaat, kalau kita lihat hari kemarin, melayani di jemaat masing-masing, ngatur waktu dengan bijak. Sesudah melayani, lari ke sini untuk menjadi pendamping. Pagi-pagi 2 hari itu mereka datang. Tentu ada pasangan yang belum bangun, mereka sudah siap-siap menuju ke sini. Saya mewakili Badan Pekerja Sinode menyampaikan terima kasih
penghargaan yang tulus, tentu untuk satu tujuan, bahwa keluarga pendeta akan semakin menampakkan jati dirinya di tengah-tengah pelayanan dan jemaat. Saya mau mengatakan begini, bercerita tentang masalah pendeta tidak akan mungkin selesai. Curhat terhadap masalah pendeta tidak akan mungkin tuntas. Tapi percaya, keluarga pendeta itu saya katakan di basis kami, dia adalah mistik. Dan yakini bahwa siapapun pendeta itu pasti ada mistik Allah yang akan dinyatakan dalam keluarga-keluarga kita. Kalau Ibu Elma tadi menangis, saya lalu mengatakan pasti ada mistik Tuhan di sana. Mistik Tuhan apa? Biasa gitu mangi kelam pakai jemaat, kenapa tangi-tangi tahu tu baineta semoneta. Tapi mang kato ki di mutasio mo ki itu naraka-raka o mo ki tahu to nayon nor tu mangi. Tang susir kata. Si satu-satu gitu mangi lan jemaat, tapi yang tamang kato tadi mutasi si ruara kaya tahu natu ke arah anak nan nor susi pia. Itulah mistik Tuhan. Ya. Saya paham kondisi pendeta, makanya yang miden Sumarro kutandai duka kumuh itu Sumarro net pasti udah misal Roy ketua-dua. Karena apa? Tersangkut dengan mutasi. Nah, dak 2 hari aja untuk ketua-dua. Ya untuk ketua-dua dak 2 hari aja. Orang senang atau orang tidak senang. Orang cerita baik atau orang cerita tidak baik. Tapi saya meyakini dalam pekerjaan itu ada mistik Tuhan. Makanya Ibu Elma mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sabab yang nalamin tu namola dipuaskan, Tuhan saja tidak bisa memuaskan hatimu dan hatiku. Karena kepuasan itu masing-masing berbeda-beda. Kau coba meduka tapo kade kumua, kenala bisa dikatu papa ana, batu mama ana lalu laku ko Jakarta. Mane male gila ko to tiro macet. Di kami bisa nakadika malah sulit kan di Jakarta. Kilulangan nopawan. Yang pasti saya mau katakan, Bapak Ibu, setiap jemaat ada kasih Allah di sana. Setiap tempat karena itu jemaat Allah ada topangannya di sana. Dan setiap jemaat karena ada manusia di sana yang belum sempurna, ada masalahnya di sana. Moga-moga melalui pertemuan ini kita terkuatkan. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita, harapan-harapan kita menjadi betul-betul menjadi pasangan yang akan semakin memberikan motivasi, penguatan bagi pasangan hidup. Kalau tidak keberatan, karena saya tadi waktu Elma berkhotbah dan menangis, saya langsung mengatakan begini. Kau udah kenapa tuh mangi itu dosa sama Pak Adi. ITGT untuk tahun ini adalah ada kakak adik pendeta di jemaat. Tapi orang di TGT betul-betul adalah orang yang akan meninggalkan keluarganya. Karena dari pagi sampai malam mereka bekerja. Si salah tuh pandita jemaat, mohon maaf. Itu pandita jemaat yang tamang berkunjung tuh sulit di rumah sakit, bisa saya pakai ikitan no kok soalnya kita tuh saya moneta saya baineta yang tak saya pelayanan bang tuh bisa saya kita, tapi institut
Dari pagi sampai malam mereka ada di Tangmentoe. Dan tidak ada waktu yang kosong. Setelah selesai ini, kami akan masuk dalam tahap penyiapan 3 untuk proponen angkatan 18. Setelah itu kami akan masuk dalam tak bang kosong tadi. Setelah itu kita akan masuk pada rekoleksi. Setelah itu kita akan masuk pada penyiapan kepemimpinan. Setelah itu kita masuk pada penyiapan tahap 2 untuk 2 angkatan. Setelah itu kita akan masuk pada seleksi proponen. Tidak ada bulan yang kosong. Karena itu mohon dukungan untuk teman-teman di TGT. Siapa pengertian mi sabarang ponasang siya komite balin nate. Suaminya pendeta Elma jangan terlalu menunggu Elma di rumah. Suaminya pendeta Seni jangan terlalu menunggu Bu Seni di rumah. Apalagi suaminya, istrinya pendeta Estron yang baru bergabung. Jangan pandang Pak Estron seperti ketika masih di jemaat. Karena waktunya akan lebih banyak habis di ITGT. Ya, itu yang biasa. Juga terkadang saya selaku ketua 2, kalau saya memandang mereka terkadang sesekali meneteskan air mata untuk keterpisahan mereka dengan keluarga mereka. Karena keluarga mereka butuh waktu dan tenaga mereka. Dan mohon maaf dari Pak Ketum, Pak Sekum sebenarnya mau hadir, tapi pas saya ada bicara pendeta Risma dari Sulawesi Tengah karena ada masalah di sana, Pak Sekum nelpon, lah kula malen tutup mati, tapi ada lagi tamu kita yang datang di kantor karena itu salam dari beliau-beliau. Pak Ketua 5 baru keluar dari rumah sakit hari ini. Pak Ketua 1 setia sekali dari hari pertama hingga hari ini. Pak Tumbo menimang ngirup kopi. Pak Ketua 1 berkan itu. Ada terima tamunya. Bayangkan ini kan nite sesiapa tahun nula akan Pak. Jadi mohon dukungan doa untuk Gereja Toraja dan mohon kita mendukung Gereja Toraja untuk setiap kebijakan. Saya titip satu. Kita sedang berhadapan dengan banyak hal, termasuk yang sedang marak di media sosial. Ya, doakan Gereja Toraja. Ya, kita yang sedang marak di dunia sosial, para pendeta sedang diteror dan lain sebagainya. Tapi yakin bahwa satu Tuhan akan berkuasa melalui sahabat dia mungkin. Karena itu kita tutup pertemuan kita. Saya jemput Bapak Ibu berdiri dan dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyertai kegiatan kita dari tanggal 6 hingga hari ini tanggal 8 April tahun 2024. Saya atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menutup acara penguatan keluarga pendeta Gereja Toraja di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gereja Toraja, Gereja Kudus, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, gereja yang am serta
Sambil tetap berdiri, pergilah, lakukanlah tugas tanggung jawabmu, menjalankan keselamatan yang Tuhan telah berikan sebagai pasangan pendeta. Arahkan hati, pikiranmu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Indah, mulia, bahagia penuh ketika kita bersadarkan lengan Tuhan yang kuat.